Adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Apa kabar nih adik-adik? Tidak terasa kita sudah sampai di bulan Desember. Ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Biasanya kalau bulan Desember kita memperingati apa sih? Ada yang tahu? Wah, betul! Kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita kostumnya udah merah sama putih nih Kak Vina. Iya adik-adik. Nah, kita tuh harus semangat ya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, tema kita minggu ini adalah berharap hanya kepada Tuhan. Nah, sekarang untuk mulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan kepadamu, syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami masih boleh untuk bisa beribadah, kami bisa memuliakan namamu, memuji namamu. Kiranya Tuhan kamu berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami, supaya kami boleh melakukan ibadah ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik memulai ibadah kita akan menaikkan pujian. Supaya adik-adik lebih semangat, kita akan bernyanyi 10,000 Reasons. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita tidak selalu tentunya hanya senang saja ya, tetapi ada juga kalanya kita mengalami kesulitan. Tetapi adik-adik jangan lupa,
kita punya Tuhan yang hebat dan hanya kepada Dia saja kita meminta pertolongan dan kita menaruh pengharapan. Adik-adik, lagu kita yang kedua adalah Dia Lahir Untuk Kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Hey! Nah, adik-adik, pujian tadi luar biasa ya, mengingatkan kita kalau Tuhan Yesus itu lahir ke dunia untuk kita semuanya, untuk menebus dosa kita. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Seperti lagu pujian kita yang ketiga, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Nah, adik-adik, tiba saatnya sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Pasti adik-adik sudah siap ya? Kita siapkan firman Tuhan, buku Alkitabnya, dan juga buku catatannya nih. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Agus. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas satu tema tentang berharap hanya kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih hari ini kami boleh ada dalam keadaan sehat. Kami bersuka cita kalau Tuhan hari ini mengizinkan kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami dapat memahami tentang firman Tuhan yang akan dibagikan dan dapat melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, bagaimana? Apa yang terjadi kalau kita ada dalam keadaan sulit atau tertekan atau punya masalah? Apa yang kita akan lakukan? Apakah kita berdoa dan berharap kepada Tuhan untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, atau kita mencari jalan sendiri dan mengambil jalan untuk kita menyelesaikan permasalahan kita sendiri? Hari ini kita belajar tentang Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan 17 tentang kisah Raja Ahaz yang jahat. Nah, bagaimana kejahatan Raja Ahaz itu? Mari kita baca terlebih dahulu Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Resin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear Yesub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anaknya Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong.
Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Nah, adik-adik, kerajaan Israel itu kan kerajaan yang terpecah. Ada kerajaan Israel Utara dan ada kerajaan Israel Selatan. Kerajaan Israel Utara, nah hari ini kita belajar nama rajanya adalah Raja Pekah. Nah, kerajaan Israel Selatan, hari ini kita belajar namanya adalah Raja Ahaz. Raja Ahaz adalah dikatakan raja yang jahat. Ya, anak dari Raja Yotam yang meninggal digantikan oleh Raja Ahaz. Raja Ahaz ini adalah raja yang jahat. Nah, suatu ketika Raja Ahaz ini mendapatkan sebuah serangan dari kerajaan Israel Utara yang nama rajanya adalah Raja Pekah. Nah, Raja Israel Utara ini menyerang dengan kerajaan Aram. Jadi kerajaan Ahaz ini diserbu atau dikeroyok oleh dua raja, Raja Pekah Israel Utara dan Raja Aram. Nah, bagaimana tindakan Raja Ahaz? Nah, Raja Ahaz ini kemudian merasa takut, merasa gentar, merasa khawatir. Wah, gimana nih, kerajaan saya ini mau diserang, mau dihancurkan. Dan kemudian merasa takut. Digambarkan perasaan Aram, kerajaan Raja Ahaz ini seperti apa nih? Gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Ya, jadi Raja Ahaz merasa takut karena akan diserang oleh Raja Pekah dan Raja Aram. Tapi Tuhan berfirman melalui Yesaya, "Oh, jangan takut soal Raja Aram dan Raja Israel Utara, karena kamu akan tidak mendapatkan kekalahan asal kamu setia, asal kamu taat pada Tuhan." Dan Tuhan berpesan lewat Yesaya agar Raja Ahaz dan kerajaannya tidak perlu takut karena Tuhan akan menyertai. Tapi apa yang menjadi respon dari Raja Ahaz? Raja Ahaz tidak percaya, bahkan melakukan sesuatu yang jahat. Dan Yesaya bertanya kepada Raja Ahaz, Raja Ahaz, silakan kamu minta sebuah tanda dari Tuhan. Dan pasti Tuhan akan menjawab. Pasti Tuhan akan menjawab bahwa jangan khawatir, Tuhan akan pasti memberi tanda padamu kalau kamu menanyakan kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, dan pasti Tuhan akan menjawab apa yang akan kamu minta. Tapi adik-adik, ternyata Raja Ahaz tidak percaya dan bahkan menolak. Jadi karena menolak, Yesaya menegur, kalau begitu Tuhan sendiri yang akan memberikan sebuah pertanda. Nah, adik-adik, yang diberikan oleh Yesaya adalah sebuah pertanda bahwa nanti suatu ketika akan ada raja yang akan menyertai orang-orang Yehuda, raja yang sempurna, raja yang akan menemani, raja yang akan memenangkan pertempuran. Dan dia mengatakan di dalam ayat yang ke-14, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Yesaya di masa itu sudah menubuatkan tentang kelahiran Mesias. Siapa itu Mesiasnya, adik-adik? Yesaya saat itu sedang menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus yang akan menjadi raja yang sejati, raja yang sesungguhnya, di mana Raja Yehuda dan bahkan masyarakat Yehuda tidak perlu khawatir tentang kekalahan, tidak perlu khawatir tentang akan ada raja yang menyerang, karena Tuhan sendiri yang akan menjadi raja, yang akan menjadi penolong buat Raja Ahaz dan semua warga kerajaannya. Jadi Yesaya sudah menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus, adik-adik, dalam ayat 14 ini. Nah, adik-adik, dari sini kita belajar apa yang kita lakukan ketika kita merasa ketakutan, ketika kita merasa Tuhan tidak beserta dengan kita. Apa yang kita lakukan? Kita bisa berdoa kepada Tuhan, atau jangan-jangan kita mencari jalan sendiri. Seakan-akan itu adalah suatu hal yang betul, tetapi kita mencari jalan sendiri. Adik-adik, kalau adik-adik di dalam sekolah ingin mendapatkan nilai yang baik dan mendapatkan kesulitan dalam soal, susah sekali ya soal ini ya, ada ulangan, susah sekali untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, kalau adik-adik berpikir, apa yang adik-adik akan lakukan?
berdoa kepada Tuhan untuk meminta tolong agar Tuhan memberikan hikmat, kepandaian untuk dapat mengerjakan semua soal. Atau adik-adik juga bisa melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Misalnya menyontek, misalnya mengerjakan pekerjaan, tetapi sebetulnya itu pekerjaan teman-teman yang lain. Bisakah begitu adik-adik? Artinya kita tidak berharap pada Tuhan, tetapi mencari jalan sendiri dan melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Lalu misalnya adik-adik ingin membutuhkan sesuatu, membutuhkan uang untuk jajan atau untuk mendapatkan apa yang adik-adik inginkan. Adik-adik tidak punya uang, tetapi kemudian adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan untuk supaya orang tua diberikan rezeki. Tetapi ada yang bisa dilakukan juga untuk yang jahat. Apa itu? Ya kalau kita punya uang, ya sudah, kita bisa mengambil dari siapapun, bisa meminjam atau bisa mencuri. Apakah itu sesuatu yang betul, yang dikehendaki Tuhan? Tidak, adik-adik. Tentu ini sangat dibenci dan sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Jadi banyak sekali cara untuk melakukan segala sesuatu, tetapi apakah kita percaya pada Tuhan dan melakukan sesuatu yang dikehendaki, atau kita mencari jalan sendiri? Raja Ahaz ini ketika dia mengetahui bahwa kerajaannya diserbu oleh orang Aram, kerajaan Aram dan kerajaan Israel Utara, Raja Ahaz ini kemudian melakukan sesuatu yang jahat. Dia tidak berdoa kepada Tuhan, malah dia mempersembahkan anaknya untuk dikorbankan kepada dewa asing. Supaya apa? Supaya dia bisa memenangkan pertempuran. Ya, jadi bisa dikatakan anaknya ditumbangkan dalam sebuah ibadah supaya apa? Dia bisa menang peperangan dengan orang Aram dan dengan orang Israel Utara. Tetapi pada akhirnya ternyata Tuhan menghukum ketidaktaatan Raja Ahaz ini dengan dia dikalahkan oleh bangsa Assyria, oleh bangsa Asyur. Jadi Raja Ahaz ini pada akhirnya kalah oleh bangsa Asyur dan dia dibuang oleh bangsa Asyur karena kekalahannya itu. Jadi adik-adik kita belajar bahwa ketaatan membawa berkat, ketidaktaatan membawa hukuman. Dan hari ini kita belajar bahwa Raja Ahaz tidak taat kepada Tuhan dan dia tidak mengindahkan perintah atau ajakan dari Raja atau Nabi Yesaya untuk bertobat kepada Tuhan dan untuk berdoa kepada Tuhan. Malah Raja Ahaz melakukan sesuatu yang jahat. Karena itulah Tuhan menghukum Raja Ahaz dengan dia dibuang ke Assyria. Adik-adik, kita hari ini belajar tentang bagaimana Allah selalu mengasihi dan memberikan kita kesempatan untuk berdoa, untuk kita berdoa kepada Tuhan, untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita dan kesulitan kita kepada Tuhan. Kita juga belajar dari Raja Ahaz bahwa setiap tantangan pasti terjadi, tetapi bagaimana percaya pada Tuhan dan bagaimana mengandalkan Tuhan agar tidak berbuat jahat dan tidak mengandalkan kemampuan diri sendiri. Kita belajar dari Yesaya untuk menjadi pengantara Allah, memberikan pesan kepada teman-teman kita yang sedang mengalami kesulitan. Semoga kita bisa belajar dari Raja Ahaz bahwa kesalahan Raja Ahaz adalah tidak mengandalkan Tuhan, dan semoga kita bisa mengandalkan Tuhan dalam kesulitan yang kita hadapi di hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan menolong kita semua adik-adik untuk kita berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Hai teman-teman, hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Diulangi ya, Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Selamat menghafal teman-teman, dadah! Halo adik-adik sekolah minggu, aktivitas kita hari ini kita akan membuat kreasi salib dari kertas tisu. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama 1 lembar kertas tisu wajah, alat warna. Kakak di sini pakainya pewarna makanan aja, sama gunting. Nah, cara membuat
selanjutnya, tisunya kita bagi dua terlebih dahulu. Kita ambil gunting, kita gunting lipatan yang tadi. Dan setelah kita bagi dua, kita pakai salah satu tisunya aja. Ujung situ kita lipat ke arah atas sampai jadi bentuk segitiga. Kita lipat lagi ujung itu ke ujungnya ini, pelan-pelan ya. Nah, ini kayak gini, kita lipat ke atas. Setelah itu kita balik, habis itu kita lipat lagi kayak gini. Nah, sekarang ambil gunting, kita gunting di bagian tengahnya aja, pelan-pelan ya. Oke, setelah itu adik-adik bisa celupin ke pewarnanya. Di sini kakak pakai warna merah, kuning, terus ada hijau juga, sama warna hitam. Kalian bisa pakai pewarna yang ada di rumah kalian aja. Nah, setelah ini kita buka perlahan aja, pelan-pelan, biar gak sobek. Kalau adik-adik punya cat air atau misalkan pewarna lainnya, bisa dipakai juga. Bisa warnanya macam-macam, bisa warna ungu, warna pink, warna biru. Buka pelan-pelan. Oke, jadi deh. Nah, akhirnya salib yang kita bikin sudah jadi. Dengan kita melihat salib ini mengingatkan kita bahwa kita harus berharap kepada Tuhan saja. Selamat mencoba ya adik-adik. Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih kami balik memuji dan memuliakan Tuhan dan beraktivitas hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan dan hikmat agar kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa untuk ibadah kami minggu depan agar Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk dapat mengikutinya dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, ibadah kita sudah selesai. Adik-adik tetap semangat ya mengikuti kebaktian kita tiap minggunya. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!